Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal jawab lagi pertanyaan kalian. Bun, kenapa sih asam lambung aku kumat mulu ya? Padahal kan aku udah menghindari pantangan-pantangannya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas ya 12 pemicu ya atau penyebab naiknya asam lambung ke tenggorokan ya. Jadi kalian wajib banget simak video ini. Jangan lupa bantu aku subscribe dan juga like video ini. Jangan lupa follow Instagram aku di noladarhum_wod. Terima kasih. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal share lagi terkait penyakit asam lambung ya. Apa saja sih penyebab ya daripada asam lambung itu? Mungkin dia sudah terkena MAH ataupun asam lambung, tapi dia nggak tahu penyebabnya sebenarnya apa. Karena dia nggak tahu, makanya dia itu tidak menghindari pantangannya. Padahal kalau kita itu sebagai penderita asam lambung ataupun MAH, banyak banget pantangan yang harus kita hindari. Nah, di video kali ini aku bakal share sesuai dengan pengalaman aku ya. Tapi kalau kalian pengen konsultasi langsung ke dokter ya, karena aku bukan dokter. Aku di sini hanya selalu share pengalaman aku ya, agar memotivasi kalian untuk sembuh ya. Karena penyakit asam lambung itu pengobatannya gampang-gampang susah guys ya. Dan semoga video-video yang selama ini aku share bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk pemulihan ya. Oke, jadi untuk saat ini aku bakal share lagi pengalaman aku ya yang memicu naiknya asam lambung aku pada saat itu ya, atau yang membuat aku itu terkena asam lambung. Jadi yang pertama itu adalah dari segi pikiran ya, karena aku itu bukan pemakan mie, nggak suka pedas. Jadi aku itu bukan dari faktor makanan guys, tapi dari pikiran. Aku itu orangnya pemikir ya. Dengar apa-apa aku selalu bawa pikiran, kadang nggak bisa tidur ya. Pokoknya aku tuh kadang suka merasa karena aku jauh dengan orang tua, jadi aku kok jauh, jadi tuh kayak nggak tenang gitu loh. Dan pada saat itu 2019 itu aku mulai terkena GERD, asam lambung, karena bapak aku meninggal. Dan pada saat itu aku tidak ada di kampung ya. Aku tuh merasa bersalah sampai dengan detik ini sebenarnya, tapi karena kata dokter itu adalah pemicu, salah satu pemicu terjadinya aku GERD ya, atau gastritis dari pikiran itu. Dan aku merasa emang Oktober itu aku udah mulai kena GERD ya, mulai engap, sesak, itu adalah udah mulai di Oktober itu. Pada saat itu aku sudah berobat ke dokter, tapi kata dokter ini GERD ya, dan untuk penyembuhannya itu butuh waktu dan butuh kesabaran ya. Jadi dari faktor pikiran yang pertama ya. Makanya buat kalian yang banyak pikiran ya, yang mikirin yang aneh-aneh, oke lah nggak apa-apa, tapi kalau bisa diimbangi positive thinking. Kita nggak boleh menyendiri ya, nggak usah mikirin yang aneh-aneh lah, kalau bisa berpikir yang positif aja. Karena sesuatu yang kita pikirin itu nanti bakal menjadi penyakit ya. Jadi emang dari pikiran itu dari faktor stres ya. Kayak aku itu emang benar-benar memicu terjadinya asam lambung ya, ataupun GERD ya, kayak yang aku alami sekarang. Karena setelah aku periksa di beberapa dokter spesialis, setiap diperiksa aku itu untuk penyebab utama dari asam lambung ataupun GERD aku itu adalah dari faktor pikiran, bukan dari faktor makanan. Jadi adalah dari faktor stres ya. Bahkan aku sempat disarankan untuk ke psikiater agar aku nggak stres lagi, karena aku tuh sering panik sendiri, sering cemas sendiri. Itu dulu ya. Jadi adalah faktor pertama dari segi pikiran. Kemudian yang kedua adalah pemicu asam lambung aku dari roti, makanan ya. Kenapa roti? Aku seperti yang aku bilang, aku itu nggak suka sarapan nasi kalau pagi-pagi. Ya, dulu aku tuh nggak suka sarapan nasi sebelum kena GERD, asam lambung. Aku tuh senangnya makan sandwich ya, roti yang di tengahnya itu ada telurnya, ada timunnya, ada seladanya. Itu paling aku suka kalau sarapan pagi, sama susu putih, kadang sama telur apa sih namanya, telur asin. Jadi aku belah, itu adalah sarapan aku sebelum terkena GERD ya. Dan aku tuh seneng banget sama roti bakar ya, yang aku beli sendiri, roti tawar yang gede.
Kemudian aku tambahkan susu coklat, kadang seres, aku bakar, itu enak banget. Jadi setiap pagi itu aku sarapannya yang gitu-gitu ya, bukan nasi. Karena aku tuh nggak suka sarapan pakai nasi. Pokoknya maupun aku hanya nasi goreng itu pun hanya sekali-sekali. Ternyata itulah juga yang menjadi pemicu terjadinya asam lambung aku kalau misalnya lagi kumat ya, lagi naik. Kemudian yang ketiga adalah yang daun-daunan gitu loh. Kalau misalnya kalian, aku tuh dulu suka banget yang namanya minuman-minuman yang apa sih, rasa-rasa mint gitu ataupun permen mint. Aku itu sampai nyetok di lemari aku karena kalau di jalan ya, dulu kan aku sering naik angkot tuh kemana-mana. Itu kalau di angkot itu aku seneng banget ngunyah-ngunyah gituan, permen-permen yang lembut itu, yang lembek-lembek itu. Ternyata itu juga nggak bagus guys buat lambung kita. Akhirnya sampai sekarang aku tuh stop banget yang namanya yang berbau-bau mint ya, baik itu dari segi minumannya. Kan ada ya makanan-makanan yang berbau mint itu aku dulu suka banget tuh. Sama permen-permen mint, minuman-minuman mint itu ternyata nggak bagus buat kita yang mengalami asam lambung. Jadi itu kalau udah makan itu atau udah konsumsi itu, pasti asam lambung aku mulai kumat lagi. Kemudian selanjutnya yang membuat aku sering kambuh dulu itu, aku suka banget yang namanya bawang putih ya. Ternyata itu nggak bagus guys buat lambung. Nah dulu kan masih gencar-gencarnya COVID ya. COVID itu ternyata aku konsumsi bawang itu setiap hari. Kadang 2 kali sehari, pagi dan sore, dan itu langsung aku potong kecil-kecil, langsung aku makan. Dan ternyata itu adalah penyebab juga karena itu mengandung gas. Sama bawang bombay. Kalau kalian mau masak apa-apa boleh pakai bawang merah tapi juga harus matang. Kalau misalnya bawang bombay sama bawang putih boleh sedikit tapi harus matang juga ya, karena bawang putih dan bawang bombay itu dikenal dengan banyak gasnya guys ya. Itu bisa memicu naiknya asam lambung kita ke dada, bahkan sampai ke tenggorokan. Kemudian penyebab yang kelima ya, makanan pedas. Jujur aku itu nggak makan pedas guys, tapi saat itu teman aku bawa yang namanya terong balado di kantor ya. Aku tuh suka banget yang namanya terong. Kalau suami aku yang masak itu dia hanya pakai cabai yang besar ya, jadi nggak pedas. Aku tuh makan, dan kalau makan itu pasti aku nambah, apalagi kalau misalnya pakai ikan bandeng, enak banget sama kerupuk. Dan saat itu temanku bawa, aku makan, ternyata pedes banget, oh my god. Dan aku tuh bolak-balik ke toilet, ternyata itu juga nggak cocok sama aku. Pokoknya aku makan pedes sedikit aja itu nggak cocok sama aku, pasti lambung aku itu langsung kumat. Jadi hati-hati ya, hindari makanan pedas apapun itu. Makanan atau minuman coklat ya, aku itu nggak suka coklat batangan ya, ataupun Silver Queen aku nggak suka. Tapi kalau minuman yang terbuat dari coklat ya, atau yang ada coklat-coklatnya, aku itu suka, apalagi kalau dingin, segar banget. Jadi kalau di kantor itu teman-teman aku jajan kopi, aku tuh mintanya coklat ya. Ternyata itu nggak bagus guys buat lambung. Makanya tuh aku stop banget sama yang namanya coklat-coklatan. Untuk saat ini nggak berani lagi menyentuh yang namanya coklat karena itu nggak cocok di lambung aku ya, atau untuk kita penderita asam lambung ataupun GERD. Kemudian yang selanjutnya adalah yang goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan, entah itu gorengan tempe, tahu, apapun yang berminyak itu dikurangi, karena gorengan itu lemaknya tinggi ya, minyaknya, dan juga mengandung tepung-tepungan ya. Itu juga tidak bagus untuk kita penyakit atau penderita asam lambung. Kalau kalian pengen cobain, gak apa-apa sedikit saja ya, atau dibatasin ya, secukupnya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah buah-buahan yang asam ya, seperti di video aku sebelumnya buah jeruk itu juga bisa memicu asam lambung kita naik. Salak itu aku nggak cocok banget sama yang namanya salak, jadi dihindari ya, tomat dan lain-lain. Pokoknya yang asam-asam itu bisa membuat atau memicu naiknya asam lambung kita, jadi kalau bisa dihindari atau di stop sampai benar-benar sembuh. Kemudian yang ke-9 itu adalah ini yang sulit banget aku hindari, makanan yang mengandung garamnya tinggi ya. Jadi kalau misalnya aku itu makan agak asin sedikit aja ya, jadi masakan aku itu harus benar-benar takarannya pas. Karena kalau misalnya asin dikit, aku tuh nggak bisa makan ciki. Kalau misalnya ciki yang gurih-gurih itu aku sudah naik lagi asam lambung aku. Makanya itu aku masih mengurangi atau masih menghindari.
Kalian juga kalau misalnya masak, dikurangin aja garamnya ya, jangan terlalu asin. Karena yang garam-garam itu atau yang asin-asin itu bisa memicu asam lambung kita juga naik. Makanya nggak enak di perut. Ada kemarin yang komen juga di video aku, Bun, kenapa ya perut aku nggak enak mulu gitu ya. Jadi bisa saja faktor dari masakan kalian mungkin yang terlalu asin, yang terlalu gurih. Ini juga sangat-sangat tidak disarankan bagi kita sebagai penderita asam lambung, karena itu bisa membuat kita naik asam lambungnya atau menimbulkan ketidaknyamanan pada perut kita atau pada pencernaan kita. Untuk yang ke-10 adalah merokok. Buat kalian yang perokok, kalau bisa dihindari ya, atau dihentikan dulu selama masa pengobatan. Meskipun udah sembuh, kalau bisa dikurangi lah ya, karena nggak bagus ya buat asam lambung. Itu cepat banget naiknya. Teman-teman aku 2 orang yang kena asam lambung itu mereka berhenti total merokok. Alhamdulillah saat ini sudah normal lagi, sudah bisa makan apapun. Pedas-pedas juga mereka sudah makan, tapi masih dibatasi. Jadi kalau bisa dihindari ya. Kemudian minuman soda juga dihindari. Kemudian alkohol, ini juga biasanya cowok-cowok nih susah banget ya. Alkohol, soda, kopi, kafein itu dihindari dulu, karena itu adalah juga menjadi pemicu naiknya asam lambung. Dan yang terakhir atau yang ke-12 adalah begadang. Nah, buat kalian yang suka main game, laki-laki maupun perempuan yang suka begadang, yang insomnia, ini kalian harus rubah pola tidur kalian jadi lebih teratur. Kalau bisa tidurnya itu adalah jam 9, pokoknya di bawah jam 10 ya. Harus tidur, jangan sampai karena faktor begadang asam lambung kalian naik atau bahkan nggak sembuh-sembuh. Jadi itu adalah 12 faktor ya yang menyebabkan asam lambung gampang naik. Makanya kalian harus banget menaati agar asam lambung kalian tidak kambuh-kambuhan lagi dan lekas pulih ya. Sembuh total seperti sedia kala, bisa beraktivitas dan bisa makan normal lagi seperti biasa. Oke guys, cukup sekian ya untuk share kali ini. Jadi itu adalah pemicu naiknya asam lambung. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang selanjutnya pengen request video apa lagi yang akan aku bahas, silahkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube aku, Adik Padan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!